Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, di video kali ini saya akan membahas custom ROM lagi di Poco X3 Pro. Untuk ROM yang saya bahas ini adalah custom ROM Aero yang peminat ROM ini terbilang cukup banyak bagi pengguna Poco X3 Pro. Dan untuk ROM Aero ini juga kebetulan sekali saya baru pertama kali mencoba custom ROM ini. Maka dari itu untuk mempersingkat durasi video, seperti biasa kita langsung saja lanjut ke pembahasan custom ROM-nya. Kita mulai dari bagian awalnya terlebih dahulu. Untuk launcher yang digunakan di custom ROM ini adalah quick setting. Dan untuk beberapa opsi pengaturan launcher ini terbilang cukup minim. Di bagian setting launchernya ini ada opsi untuk double tap to sleep, serta ada pengaturan untuk merubah semua tampilan icon bertema. Ya, meski untuk tampilan iconnya ini tidak semua berubah, tapi menurut saya sudah cukup bagus. Jadi untuk perubahan pada iconnya ini tidak di bagian depannya saja yang berubah jika kita menggunakan icon bertema. Kemudian untuk kamera bawaan di ROM ini sudah menggunakan kamera Go yang mirip Gcam. Untuk kamera Go ini menurut saya sudah cukup bagus sih, dan fungsinya juga semua normal. Cuma untuk pengaturan di kameranya ini sangat sedikit, bahkan untuk pengaturan resolusi video pun di sini tidak ada. Jadi untuk mendapatkan pengaturan yang komplit di bagian kamera ini ya kita tinggal install Gcam saja. Untuk Aero yang saya gunakan ini versi Androidnya sudah berada di Android 13. Dan untuk kernel bawaan dari custom ROM ini menggunakan kernel Mochi. Untuk kalian yang mencari fitur di ROM ini jangan harap banyak fitur, karena semua fitur yang ada di sini masih bawaan dari Pixel Experience dan juga beberapa fitur dari Android 13. Untuk di bagian tampilan sudah tersedia pengaturan refresh rate yang bisa kita atur dari kecepatan minimum 30 Hz sampai maksimum refresh rate di 120 Hz. Lalu untuk bagian wallpaper dan gaya di sini juga tidak banyak opsi pengaturan. Untuk fitur di sini masih pure bawaan dari stok Android 13. Kemudian di bagian fitur keamanan di Aero ini belum tersedia face unlock. Dan di bagian gestur juga hanya tersedia dua pilihan gestur saja, yaitu tampilan dengan 3 tombol gestur serta pilihan full gestur. Lalu di bagian full gestur juga pengaturannya hanya sedikit saja. Untuk kebut-kebutan di ROM ini sudah terbilang cukup ngebut. Untuk skor Antutu di ROM ini ketika saya tes dengan Antutu versi 9, skornya berada di angka 580 ribuan. Skornya ini sudah terbilang tinggi, namun ketika saya tes kestabilan ROM ini dengan CPU throttling, hasilnya kurang memuaskan. Untuk awal pengetesan sih cukup stabil, tapi ketika sudah cukup lama grafiknya ini turun ke angka sekitar 80%. Tapi performanya ini masih bisa stabil di angka sekitar 80%. Ya, meskipun hasil tes kestabilan ROM-nya kurang bagus, namun nyatanya ketika saya tes bermain game Apex Legends dengan settingan grafik normal dan FPS Ultra, gamenya ini berjalan sangat lancar di 60 FPS. Sangat jarang sekali terjadinya frame drop saat bermain Apex Legends ini. Dan suhunya juga di sini masih sangat terjaga dengan suhu yang hangat saja. Begitu pula ketika saya tes game PUBG Mobile. Dengan settingan smooth ekstrim, untuk gameplay yang dihasilkan sangat mulus sekali. Bahkan saya tidak menemukan frame drop saat saya bermain game PUBG Mobile ini. Untuk suhunya juga di game PUBG ini masih hangat-hangat saja ketika bermain di 2 atau 3 match dalam mode arcade. Tapi suhunya akan terasa panas jika bermain lama-lama, namun panasnya ini masih wajar. Lalu untuk giroskopnya juga di game PUBG ini sudah aman dan responsif, tidak ada kendala. Selanjutnya untuk penggunaan daya baterai menurut saya sesuai penggunaan saja sih. Untuk penggunaan saya yang tergolong lumayan ringan seperti ini bisalah bertahan dari sekitar jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Untuk daya tahan baterai ini tidak terlalu irit, dan kalau dipakai nonstop ini pasti kerasa boros. Karena ketika saya pakai pun kerasa pengurangan angka persentase daya baterainya itu agak lebih cepat berkurang. Kemudian di ROM ini ada beberapa kekurangan yang menurut saya harus diperbaiki. Salah satunya ketika kita berada dalam mode light mode. Seperti biasa untuk background di bagian atasnya ini tidak akan berubah menjadi putih ketika kita berada dalam mode light mode. Dan juga tidak adanya indikator atau tampilan kecepatan koneksi di custom ROM ini. Lalu untuk penangkapan sinyal masih sangat stabil, untuk Bluetooth, Wi-Fi, dan hotspot juga sudah bisa aktif. Tapi kalau untuk NFC saya belum mencobanya, namun di bagian ini sudah bisa diaktifkan untuk NFC-nya ini. Lalu untuk masalah multitasking di ROM ini menurut saya masih kurang bagus. Karena ketika kita membuka banyak sekali aplikasi dan kita mau pindah ke aplikasi sebelumnya, itu sering terjadi aplikasi yang memulai ulang. Tapi kalau buka aplikasinya sedikit sih masih normal dan jarang ada aplikasi yang memulai ulang. Kemudian untuk kecepatan buka tutup aplikasi juga di ROM ini sudah sangat cepat dan menurut saya sudah sangat nyaman. Ya, jadi seperti itu saja ya untuk pembahasan custom ROM Aero ini.
Jadi mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom room-nya. Ya, dan untuk video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.